Bab 5 Bus. Biina menatap langit-langit bangsal rumah sakit dengan mata berkaca-kaca. Dokter berkata ia hanya kelelahan fisik dan psikis. Wanita tua itu memikul beban rahasia yang terlalu berat. Ia takut mati sebelum melihat si kembar mendapatkan hak mereka, sementara dua majikannya masih betah menjanda. Di samping ranjang, Arsen menyuapi Biina bubur dengan gerakan yang sangat tenang dan presisi. Sesekali Arsy merebut sendoknya. Nenek makan yang banyak ya, biar bika capu-capu lumah lagi, celotehnya sambil menyuapkan sesendok penuh bubur yang hampir masuk ke hidung Biina. Di kursi yang agak jauh, Elena menatap kakaknya dengan serius. Kak, sudah 6 tahun. Aku tidak pernah tahu alasanmu bercerai. Kenapa sebenarnya kau dan Adrian cerai? Bukankah dulu kau sangat memperjuangkan pernikahan itu? Bianca terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mungkin jujur bahwa ia berselingkuh dengan Calvin. Ia takut Elena, satu-satunya orang yang membelanya, akan berbalik membencinya. Adrian itu, dia impoten, Elena, bohong Bianca dengan wajah meyakinkan. Dia tidak bisa memberiku keturunan, lalu keluarganya malah menuduhku mandul. Aku disiksa secara mental di sana. 3 tahun aku hidup menderita tanpa nafkah batin. Elena tertegun. Sebagai mantan dokter, naluri medisnya bangkit. Impoten. Tapi kak, di zaman sekarang itu bisa disembuhkan. Kenapa kalian tidak ke dokter? Kalau hanya itu masalahnya, mungkin kalian bisa rujuk. Aku bisa bantu cari pengobatan terbaik. Rujuk. Bianca hampir berteriak. Ogah, aku sudah tidak sudi melihat wajahnya. Lagi pula, aku punya misi lain. Aku ingin mengambil hak waris kita dari kakek dan menghancurkan pria brengsek bernama Calvin. Elena mengernyit. Calvin, apa hubungannya pria itu denganmu sampai kau ingin balas dendam? Bianca tersentak. Sial, aku keceplosan. Dia pernah menipuku. Ya, dulu saat aku mau buka bisnis kecantikan, dia membawa lari uangku. Intinya dia pria jahat. Tiba-tiba, Arsen muncul di belakang mereka. Matanya yang dingin menatap Bianca lekat-lekat. Kalau Bibi mau menghancurkan orang itu, aku bisa bantu lewat komputerku. Aku bisa melacak semua asetnya. Aceng, jangan ikut campur, ucap Bianca memelototi keponakannya. Tugasmu itu belajar yang rajin biar bisa masuk sekolah bagus, bukan mengurusi orang dewasa. Mengerti? Arsen hanya diam, namun tangannya meraba saku celananya, tempat ia menyimpan USB kecil. Ia sudah punya rencana sendiri. Suasana hening itu mendadak pecah saat Arsy mendekati Elena dengan wajah yang tidak lagi ceria. Bunda, suara Arsy mengecil. Di sekolah ada acara, hari ayah. Teman-teman diantar cama ayah meleka. Apa Aci punya ayah? Dek. Dunia seolah berhenti berputar bagi Elena. Selama 6 tahun, si kembar tidak pernah menanyakan hal ini secara langsung. Aci mau diantar ayah ke sekolah. Mau Kaci tahu kalau ayah hebat, ndak kayak kata meleka, lanjut Arsy dengan mata mulai berkaca-kaca. Elena berlutut di depan putrinya, memegang bahu kecil itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Arsen yang juga menanti jawaban. Kebohongan yang sudah ia siapkan bertahun-tahun akhirnya keluar. Sayang, ayah kalian, ayah sudah meninggal dunia. Ayah sudah jadi bintang di langit sejak kalian masih di dalam perut bunda, ujar Elena dengan suara parau. Arsy langsung menunduk, bahunya mulai naik turun menahan isak tangis. Sementara Arsen hanya memalingkan wajah, mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Harapan kecil di hati dua bocah itu padam seketika. Dari ranjang rumah sakit, Biina menutup matanya rapat-rapat. Air matanya mengalir deras. Ia ingin sekali berteriak. Ayah kalian masih hidup. Dia pria hebat yang mungkin sudah menguasai kota ini. Namun lidahnya keluh karena janji setianya pada Elena. Kesedihan itu memenuhi ruangan, sementara di tempat lain, suasana di lantai teratas Winston Tech terasa mencekam. Suara bariton Adrian menggelegar, memaki jajaran manajer yang tertunduk lesu. Wajahnya yang tegas tampak mengerikan saat ia melemparkan map laporan ke atas meja kaca.
Sampah. Inovasi macam apa ini? Kalau kalian tidak bisa bekerja lebih cepat dari otak robot, silahkan angkat kaki sekarang juga. Bentak Adrian. Setelah ruang rapat kosong, Willy mendekat dengan sangat hati-hati, menyodorkan segelas kopi hitam kegemaran bosnya. Namun, dengan gerakan kasar, Adrian menepis gelas itu hingga isinya tumpah ke lantai. "Bos, kenapa sampai seperti ini?" tanya Willy, mulai khawatir melihat tekanan darah bosnya yang sepertinya sudah di ambang batas. Adrian menyugar rambutnya dengan frustrasi. "Ibuku, dia lumpuh. Dia dan ayahku terus menuntut cucu, seolah-olah aku ini mesin pencetak keturunan. Mereka tidak mengerti kalau aku sudah mati rasa terhadap wanita." Willy menghela napas, mencoba memberikan saran paling logis. "Bos, kenapa tidak menikah saja? Cari wanita yang baik-baik. Biar Bianca di luar sana tahu kalau bos sudah berubah total, sudah sukses, dan punya keluarga bahagia yang jauh lebih baik daripada dia. Biarkan dia terbakar cemburu." "Cukup, Will. Aku sudah muak," sahut Adrian dingin. "Kau tahu sendiri, sejak perceraian itu, aku bahkan tidak mengizinkan satupun karyawan wanita bekerja di sini. Mereka hanya membawa sial dan pengkhianatan." Willy pun tertunduk diam. Biina akhirnya diperbolehkan pulang. Sambil berjalan keluar rumah sakit, Arsen dengan telaten memegangi tangan Biina, sementara Bianca sibuk membawa tas pakaian di sisi lain. Di belakang mereka, Elena menuntun tangan Arsy yang masih menunduk lesu karena mengira ayahnya sudah tiada. Langkah Elena terhenti. Ia berjongkok di depan putrinya, membuat Arsy mendongak bingung. Dengan tangan gemetar, Elena membuka galeri foto di ponselnya dan menunjukkan sebuah foto lama. Foto Adrian saat masih memiliki tubuh bulat dan pipi tembam. "Bunda, ini siapa? Om bulat ini siapa?" tanya Arsy dengan suara kadelnya, matanya mengerjap penasaran. Elena mencium kening Arsy dengan lembut. Ini adalah ayahmu, sayang." Arsyil tertegun. Matanya seketika berbinar menatap pria di foto itu. Baginya, pria itu tampak sangat unik dan menggemaskan. "Ini ayah bulat. Tapi ayah sudah jadi bintang di langit ya, Bunda." Elena menahan sesak di dadanya. "Maafkan Bunda karena baru memberi tahu sekarang. Tapi sayang, tolong berjanji satu hal. Jangan beritahu Bibi Bianca ya. Bibi sangat benci pria ini. Ini rahasia kita berdua." Arsy mengangguk mantap, lalu memeluk leher ibunya erat. "Janji, Bunda." "Ayah lucuo, matana cama kayak aci." "Cayang Bunda," bisik Arsy tulus membuat air mata Elena nyaris tumpah. Untuk merayakan kesembuhan Biina, Bianca mengajak mereka semua ke taman kota untuk mencari udara segar. Arsen sibuk meniup gelembung bersama Bianca di dekat kolam, sementara Elena duduk menemani Biina di bangku taman. Tanpa mereka sadari, Arsy yang lincah melihat seekor kupu-kupu kuning yang cantik. Ia mengejarnya, berlari kecil. Langkah kecilnya membawanya ke sebuah sudut taman yang lebih sunyi, di mana seorang wanita paruh baya duduk sendirian di atas kursi roda. Kupu-kupu itu hinggap sejenak di pangkuan wanita itu. Plak! Tangan mungil Arsy mendarat di sana, namun sang kupu-kupu sudah terbang lebih tinggi ke langit. Arsy mendongak, matanya bertemu langsung dengan mata Astrid. Wanita itu terpaku dengan mata melebar melihat wajah bocah cilik di depannya yang memiliki kemiripan luar biasa dengan putra sulungnya. "Nenek Tantik, napa cendilian di sini? Cucuna mana?" tanya Arsy polos sambil memiringkan kepalanya, memperlihatkan lesung pipi yang menggemaskan. Bibir Astrid bergetar hebat. Ia ingin bicara, ingin memanggil perawat pribadinya namun suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Air mata mulai mengalir deras menuruni pipi. Melihat itu, Arsy panik. Ia mengelus tangan Astrid dengan lembut. "Nenek, jangan cedih. Aci ndak nakal lo. Atau nenek mau belak ya. Tapi di sini ndak ada WC. Belak diail mancul caja gimana?" Astrid terisak pelan. Di matanya, ia tidak melihat orang asing, melainkan melihat potongan masa kecil Adrian yang hilang.
Harapan yang selama ini ia anggap mati mendadak berdenyut kembali hanya karena sentuhan tangan kecil seorang bocah cadel di pipinya. Kata Bibi Bingka, air mata itu mahal, Bika lo jadi belian. Jangan cedih, kap. Anak baik. Arsy menepuk-nepuk punggung tangan Astrid tapi bukannya tenang, wanita itu justru makin menangis membuat Arsy panik lagi. Walah. Napa cualana tambah kencang? Aku ndak cubit lo, nenek. Diam atau aci culik nih. Suasana di kediaman Winston berubah tegang. Perawat pribadi Astrid gemetar hebat di hadapan Papa Rendra dan Kinan. Botol air mineral yang ia bawa tadi kini terjatuh, sama seperti nyalinya yang menciut. Saya hanya pergi sebentar mengambil air, Tuan. Nyonya tadi sedang melihat burung, tapi saat saya kembali, kursi rodanya sudah hilang. Hilang, istriku lumpuh. Dia tidak mungkin terbang seperti burung. Bentak Papa Rendra dengan suara menggelegar. Kau dipecat. Pergi sekarang dan jangan harap sepeser pun gaji bulan ini masuk ke rekeningmu. Pah, tenang. Sayangi jantung Papa. Kinan mencoba menenangkan papanya yang hampir terkena serangan jantung. Papa Rendra lalu menghubungi Adrian yang sedang memimpin rapat Dewan Direksi. Adrian, keadaan darurat. Ibumu diculik. Begitu mendengar kabar ibunya, Adrian langsung menghentikan rapat tanpa penjelasan. Willy, buka sistem geo-tracker Winston. Cek sinyal dari anting ibu. Perintah Adrian dingin namun tersirat kepanikan. Sebagai Raja It, Adrian sudah lama memasang alat pelacak sekecil debu di perhiasan ibunya sebagai antisipasi. Sedang memproses, bos. Titik sinyal terdeteksi. Sahut Willy sambil jemarinya menari di atas layar tablet. Kepanikan yang sama melanda Bianca dan Elena. Bianca mulai berteriak-teriak memanggil nama Arsy hingga suaranya serak. Arsy, ya Tuhan, Elena, ini salahku. Harusnya kita tadi langsung pulang. Menyalahkan diri sendiri tidak ada gunanya sekarang, Non Bianca. Kita fokus mencari dulu. Biina mencoba menengahi, meski tangannya sendiri gemetar. Di tengah suasana genting itu, Arsen justru duduk dengan tenang di bangku taman. Ia membuka laptop rakitannya yang tampak butut tapi memiliki performa selevel komputer militer. Tenang, Bunda, Bibi. Suara Arsen yang datar memecah kepanikan. Dia tidak diculik, hanya sedang jalan-jalan. Jalan-jalan, apa maksudmu, Aceng? Bianca melotot. Arsen memutar laptopnya, memperlihatkan sebuah titik merah yang berkedip. Di gelang Arsy ada sensor GPS yang sudah Aceng modifikasi. Dan bukan cuma Arsy, di anting Bunda dan Bibi juga sudah Aceng pasang pelacak bulan lalu. Bianca tertegun takjub. Dalam hatinya ia membatin. Ini bocah jeniusnya nggak masuk akal. Gigolo yang ditiduri Elena dulu itu sebenarnya siapa? Jangan-jangan dia agen rahasia atau ilmuwan yang lagi menyamar. Mana mungkin keturunan keluarga kita bisa bikin alat begini kalau bapaknya cuma gigolo biasa. Titik Arsy bergerak, lapor Arsen. Dia baru saja keluar dari restoran steak, sekarang menuju toko mainan Toy World di Mall Pusat. Dua pihak ini bergerak menuju titik yang sama dengan perasaan yang sangat kontras. Di dalam mobil mewah, Adrian menatap layar monitor dengan dahi berkerut. Willy, kenapa penculiknya membawa ibuku ke restoran mewah lalu sekarang ke toko mainan? Apa mereka ingin memeras kita dengan cara membuat ibu senang dulu? Mungkin penculiknya punya kelainan, bos. Celetuk Willy yang langsung mendapat tatapan maut dari Adrian. Sementara itu, Bianca dan Elena yang naik taksi online juga merasa bingung. Kenapa Arsy dibawa ke toko mainan? Kalau diculik, biasanya kan dibawa ke gudang tua atau rumah kosong, gumam mereka heran. Di sisi lain, Papa Rendra tetap dalam mode siaga 1. Ia terus mengirim pesan ke ponsel Astrid. Aku tidak peduli mereka membawanya ke bulan sekalipun. Selama istriku belum mengirim pesan padaku, artinya dia sedang dalam bahaya. Aku tidak akan memaafkan penculik itu. Akan aku cincang-cincang sampai tidak tersisa.
Berani sekali berurusan dengan keluarga Winston. Apa dia cari mati? Oceh Papa Rendra murka. Tanpa mereka semua tahu, di dalam toko mainan, Archie lagi sibuk memilih boneka besar. Ia mendorong kursi roda Astrid dengan tenaga mungilnya yang luar biasa meski sebenarnya kursi roda itu digerakkan oleh motor listrik yang tidak sengaja terpencet Archie. Nenek, jangan cedih ya. Nanti aci-kaci boneka beluang yang bika bunyina, I love you. Bial nenek ndak cendilian lagi. Tapi nenek yang bayal ya, kol na aci ndak bawa uang, celoteh Archie sambil tertawa riang. Astrid hanya bisa menangis haru. Suaranya masih belum keluar, tapi tangannya yang kaku mulai bisa bergerak sedikit demi sedikit untuk mengelus rambut Archie. Sebuah keajaiban medis yang dipicu oleh kepolosan seorang bocah yang dikira penculik oleh seluruh kota. Bahkan polisi pun ikut bergerak untuk menangkap sang penculik. Drit, drit, dret. Getaran ponsel Astrid yang bunyi dari tadi membuat Archie mulai kesal karena merasa terganggu. Ia lalu mengambil benda persegi itu dalam saku Astrid. Nenek, hapena na bunyi. Ndak mau diangkat. Mau aci angkat caja? Tanya Archie meminta izin dulu dengan sopan. Astrid hanya mengangguk kecil. BOSSSSS. Willy lari menghampiri Adrian yang berdiri di depan restoran yang tadi disinggahi Astrid dan Archie. Baru saja ia ingin masuk, tapi Willy sudah menahannya. Ada apa? Ada laporan dari polisi yang berhasil menangkap penculiknya. Tanya Adrian. Terhubung. Ponsel nyonya terhubung. Sekarang, putus Willy terhenti setelah ponselnya direbut paksa oleh Adrian. Cek, penculik itu pasti ingin tebusan. Dia pikir dia bisa membodohi saya. Decak Adrian emosi. Adrian sudah siap meluapkan amarahnya, tapi amarah itu seketika menguap saat mendengar suara mungil nan cadel menggemaskan dari seberang telepon itu. Halo, Aci di sini, ada yang bisa dibantu. Willy melongo, sama seperti Adrian yang diam mematung. Kareta tidak dijawab, Archie memutuskan panggilan itu. Kau dengar, Will, yang angkat panggilan barusan adalah anak kecil. Apa mungkin, ibuku, ibu sudah disulap jadi anak kecil. Gumam Adrian takut ibunya kenapa-napa. Fix, bos. Penculiknya seorang profesor jenius yang sedang mencoba melakukan eksperimen terhadap manusia. Bos, kita harus menangkapnya sebelum nyonya disulap menjadi partikel debu. Ucap Willy panik bukan main. Adrian segera menghubungi ayahnya bahwa ibunya baru saja menghubunginya tetapi tampaknya telah menjadi anak kecil. Anak kecil, istriku dijadikan kelinci PERJOBAAN. Teriak Papa Rendra geram. Tangkap penculik abal-abal itu dan kirim kepalanya pada saya sekarang juga, Adrian. Tambahnya dengan amarah yang sudah diubun-ubun. Namun beberapa menit kemudian, Papa Rendra mendapat laporan dari polisi bahwa istrinya sudah berada di kantor polisi bersama si penculik. Bagus, kita ke sana sekarang. Bersambung.